Di sini saya lihat bell wire-nya sudah menggunakan one piece. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, apa kabar semuanya? Nah kali ini saya ada Sikari Galantis guys. Jadi yang saya pegang ini ukuran 6000. Buat teman-teman yang udah nonton review sana sini, ya mohon maaf saya coba review. Tapi buat teman-teman yang mungkin baru lihat ini di akun saya, ya terima kasih banyak. Salam kenal, saya Fajar di sini. Di sini kita ada Sikari Galantis yang menurut saya secara looks ini paling menarik ya. Bukan Shadow tidak menarik, bukan Safiro tidak menarik, tapi kalau dari segi looks itu kan selera. Nah selera kami Galantis ini asik banget sumpah, keren, mirip-mirip sama real flagship ya. Tapi buat kita-kita yang ya saya pribadi ya yang mungkin bisa dibilang setelannya pakai yang kayak gini ya, ini udah asik banget ya. Feel putaran mantap, metal body atau minimal real footnya metal ya, real foot. Karena banyak orang beranggapan metal body akan seluruhnya dengan side plate atau full metal akan seluruhnya dari body, side plate, rotor, spool, handle semuanya full metal. Tapi di sini secara umum kalau saya lihat ini metal body dan atau metal real foot ya. Setidaknya kalau kita lagi fight nih sama ikan, ya kalau yang pakai grafit kadang-kadang kita harus rasain adanya pergerakan di bagian leher real. Nah kalau ini cenderung kita lebih confidence lah. Kalau kita pakai joran yang ada gagang depannya ya kita bisa pindah ke depan, nggak harus di sini lagi gitu kan. Itu secara umum yang saya tahu ya. Nah satu lagi yang mungkin saya sempat lihat-lihat juga beberapa teman-teman yang udah nge-review, banyak yang bukan banyak ya. Saya mudah-mudahan saya salah, tapi di bagian bell wire banyak yang tidak terekspos. Di sini saya lihat bell wire-nya sudah menggunakan one piece. Ini sama dengan Safiro yang kemarin saya review. Sudah menggunakan one piece di bagian bell wire-nya, jadi punya looks makin premium lagi, secara tampilannya makin premium lagi. Ini gokil sih. Bunyi klikernya juga nggak kalah sama yang Safiro ya. Sama-sama garing, asik, keren, dan saya terkesima banget sama bodinya sih, asik sih ini. Nah, sedikit bukan klarifikasi ya, karena saya bukan orang yang berhak mengklarifikasi, tapi untuk dus yang ada tulisannya HG secara umum yang kita temuin dari beberapa review dan saya sendiri, ini ada di posisinya medium gear lah bisa dibilang. Karena rasio aslinya dia 5 ya. Kita coba hitung aja dari sini. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena ini rasionya sebetulnya faktanya 5. Dan di sini juga dia sudah pakai Duralumin main gear. Ini gokil sih Duralumin main gear. Salah satu idaman atau buat teman-teman yang suka adu mekanik pasti jantungnya apa nih? Jantungnya apa nih? Masih zinc, sudah brass atau yang lain. Nah, ini sudah pakai Duralumin. Selebihnya kalau secara spesifikasi beberapa juga menggarisbawahi pada nanografit rotor, tapi secara looks ini tampak seperti karbon. Dan selebihnya 61 steel ball bearing, saya lupa ingat tapi nanti kita cek aja. Free drag knob ya, di sini ada free drag knob seperti ini untuk drag knobnya. Nah ini untuk bonusnya hampir sama kayak si Safiro yang original atau yang nempel di body reel yang sudah datang, itu yang ada glossy-nya. Dan untuk backupnya pakai warna black dop. Itu yang kami temukan dari setiap pembelian Sikari Galantis yang akan kalian dapatkan. Nah buat teman-teman yang suka dengan tampilan ini mungkin kita satu selera, karena emang asik banget sih keren ya. Saya lupa belum timbang, saya coba ambil timbangan dulu sejenak. Nah ini coba kita timbang dulu untuk berat dari reel ini yang sudah menggunakan metal real foot atau bisa dibilang metal body juga, tergantung persepsi teman-teman. Ukuran 6000 ada di 401. Maaf nggak terlalu kelihatan ya. 400 ya, kurang lebih 401, mudah-mudahan kelihatan jelas.
Menurut saya kalau dibanding reel-reel sebelumnya yang pakai bahan grafit, itu juga sama-sama di 400 gram, tapi kita bakal confidence ya dengan bahan metalnya ini, pasti confidence. Dan saya suka sama ketebalannya. Ketebalan leher dari belakang, ketebalan leher dari samping. Dan nggak ada rongga, jadinya ajib sih. Gokil lah ini. Terus untuk feel dari Duralumin, maaf. Feel dari Duraluminnya menurut saya pribadi emang enak banget ya. Jadi rasa getaran pada bodinya berkurang. Kalau teman-teman kemarin atau ada yang nonton review saya tentang Real BC yang kalau nggak salah Commando Power itu ada perubahan di bagian gearnya, tapi emang ngerubah banget ke perasaan kitanya ya. Nah contohnya kalau Safiro ini yang masih pakai zinc, emang ini masih ada rasa ya, masih ada rasa. Yang ini pun bukan berarti hilang rasa. Kalau hilang rasa kita udah tidak saling suka ya. Nggak, ini masih ada rasanya tapi halus sekali. Setiap putarannya halus banget. Itu ajib. Nah, jadi yang mungkin saya tadi mau garis bawahi, di sini bukan banyak. Yang saya tonton dari beberapa review, ada yang luput dari ini. Menurut saya gokil. Dari One Piece bell wire-nya. Sama saya sempat baca komen juga. Mungkin mudah-mudahan nanti orangnya nonton, Bang, handle One Piece saya goyang. Kenapa goyang? Saya temuin di beberapa reel di luar syuting ini, sama sekalian pas mau syuting juga saya cobain. Di sini memang untuk One Piece, kalau teman-teman menghadapi keadaan atau kejadian seperti ini, teman-teman nggak usah khawatir karena sebetulnya ini ada drat yang bisa dikencengin dan ini akan menjadi One Piece diam. Tapi kalau misalkan teman-teman, saya sempat baca komen, Bang, gimana ya? Harus dilem kah? Oh jangan, saya bilang kalau dilem kan nggak enak. Tapi komentarnya bukan di video saya lihat di video yang lain. Nah, kejadian-kejadian seperti ini tuh, ini bisa dikencengin. Karena pada dasarnya, dia bisa dibuka, Bang. Ya, itu aja. Jadi informasi buat teman-teman, siapa tahu orang tersebut nonton video ini dan bisa mengatasi hal-hal tersebut ya. Sekarang saya mau coba buka handle-nya. Di sini warnanya agak sedikit berbeda tapi masih masuk looks-nya ya. Di bagian ini kuningnya agak pucat, kalau ini agak lebih gold ya. Jadi hanya ada perbedaan di situ aja. Kalau waktu Safiro ini akur, bisa dibilang warnanya akur. Ini mungkin sama kayak itu ya. Saya belum tahu soalnya saya nggak pegang shadow. Jadi tapi secara visual yang saya lihat dari beberapa review, kalau nggak salah hampir sama shadow ya handle-nya. Ini juga yang kami terawang sudah ada jejak lem, jadi tidak mudah lepas dan dipaten juga tanpa ada bearing mungkin, atau mungkin busing kuningan ya kalau teman-teman bisa lihat. Untuk putaran mah aman sih, apalagi knob bulat emang enak. Khususnya di ukuran besar gini ya, 4000 6000, yang teman-teman butuh power dan genggaman yang nyaman. Di ukuran yang lain 1000 2000 3000, itu tergantung selera teman-teman ya. Tergantung selera karena selera angler biasanya beda-beda. Mungkin dari sini saya coba lanjut aja bongkar ke dalamnya karena teman-teman udah pasti banyak yang udah nonton juga. Jadi di sini saya izin untuk fast forward untuk pembongkarannya. Oke, sudah dibongkar semuanya dan kurang lebih sama. Saya juga nonton beberapa review yang hasilnya sama. Dia sudah menggunakan metal body, betul. Dan bisa dibilang ada kodenya juga. D200 PF50 seperti ini. Ini tulangnya tebal banget dan di sini juga ada titik-titik kuncian yang bukan sekedar baut ya. Jadi ketika real foot atau metal body ini ketemu dengan side plate, bisa dibilang ini ada 3 titik kuncian yang bikin dia juga menurut saya nggak akan lepas dan punya tahanan ya, 4 maaf, ada 4 ya, 1 2 3 4, jadi ada 4 tahanan. Dan di sini juga ada slider guide atau bisa dibilang kayak bantalan slider guide, dia akan ketemu di sini, jadi akan menopang slider guide juga dari bawah.
Dan di bagian atas slider guide sudah ada lokomotif slider, maaf Di atas juga ada slider guide ya. Jadi lumayan, yang ngegantungnya ada, yang nahannya ada. Jadi ada 2 tahanan. Bagus, metal body, asik banget. Tetap ringan walaupun metal body, tapi kalau udah tingkat kekerasannya atau tingkat kekakuannya, namanya metal ya, atau besi atau ya apapun itulah yang berbahannya lebih keras dari karbon atau grafit ya jelas sih. Kalau untuk side plate saya rasa ini grafit ya, entah karbon, tapi saya nggak ngelihat siluetnya karena ini coloringnya atau pewarnaannya sampai dalam. Pewarnaannya sampai dalam, tapi secara umum yang saya lihat sih ini seperti grafit sih. Tapi nggak tahu ya, jangan ambil kesimpulan sendiri, kita diskusi bareng-bareng aja. Kalau untuk di bagian rotor jelas dari pewarnaan ini karbon. Dari looks di dalam, kalau misalkan ini karbon pewarnaan, tapi di dalam sini pun dia ada siluet-siluet karbonnya. Jadi luar dalam karbon. Dan kalau untuk pengait atau bell spring assembly-nya ini sudah full besi. Terus dari beberapa baut yang saya buka yang bereaksi sama magnet lemah hanya di bagian pengunci cover one way sama ini. Hanya itu yang bereaksi sama magnet lemah. Jangan suruh saya pakai magnet kuat karena magnet kuat bakal bikin nempel semuanya. Saya lupa ini belum dibongkar, sorry. Tapi sebentar lah, ini teman-teman udah tahu lah pasti. Saya coba urut dulu. Untuk bagian rubber seal ada 4 ya, pasti di bagian spool 1. Ada 2 bahkan bisa dibilang. Di bagian handle, penutup handle, entah itu kalian pakai di kanan atau di kiri. Di bagian handle juga pasti ada o-ring atau rubber seal. 1, 2, 3, 4 ya. Kalau yang ini masuk kategori o-ring, seal, tapi secara fungsi lebih ke stopper sih. Di sini di bagian rotor nut, di sini belum ada rubber seal, tapi kalau teman-teman punya karet ban, ganyel aja pakai karet ban sedikit ya, tapi janganlah, soalnya bisa bikin tersendat juga ya kalau ukurannya nggak presisi. Terus gigi pasti kuningan, one way-nya juga sama. Terus di sini ya yang paling utama, yang teman-teman sering bahas tentang jantung dari reelnya. Dia sudah menggunakan duralumin. Saya kebalik mulu. Dan tebal juga ya. Saya lihat ini luar biasa tebal, enteng. Untuk dratnya juga ini kayaknya entah ini bagian asnya apa ya, tapi jelas ini asnya bukan stainless, ini enteng. Jadi bukan sekedar gigi payungnya aja, tapi sama asnya juga. Dan ini menurut saya satu senjata yang bisa bikin andai ini Shikari guys, Shikari gokil, terbaik lah. Nah untuk main shaftnya tebal, gede, tidak bereaksi sama magnet lemah. Secara umum dia cukup bagus, cukup kuat, cukup tangguh. Kalau teman-teman bermain di area saltwater, kalau di freshwater ya jelas aman sekali. Ini untuk bearing cukup banyak, OSC gear pakai zinc seperti ini. Terus udah itu aja yang bisa saya review secara internalnya. Nah untuk bearingnya ini banyak ya. Di line roller 1 nih. Line rollernya 1. Ini di bagian ini, di belakang sini, di belakang pinion, atau ada di sini penempatannya, di sebelah sini. Jadi pinionnya ditopang depan belakang. Ini di main gear payung, gigi payung kanan kiri. Ini di bagian support spool yang ada dudukannya di sini. Dan ini di pinion depan. Ini bearingnya saya lihat ada kode ya yang di pinion depan. Ini dengan kode sebentar 56 SS 2889S kalau nggak salah. Semoga teman-teman bisa lihat ya. Aduh nggak mau fokus ya. Ini kodenya 288S atau bentar, saya biasanya baca kode 5688Z. Tapi teman-teman kalau punya bisa buka situs bearing, teman-teman bisa buka ya. Ini ada logo S-nya juga. Stainless bisa dibilang ya.
Z-nya itu biasanya ini, Z-nya itu covernya. Jadi ada ZZ, ada RS, ada RS, ada open ya, ya open. ZZ itu penutup stainless, SS, sama ada yang penutup stainless tapi bisa dibuka. Kalau saya suka RS sebetulnya, rubber seal. Untuk ukurannya di sini ada di lebar 5, innernya ini 8 sih. Arahnya ke 8. Innernya ke arah 8 dan outernya 16. 1685 untuk di pinion depan. Untuk di sini ya, di support spoolnya tebelnya 3, innernya 7, outernya 11. 11 7 3. Ada 2 biji. Yang ini nggak ada kode karena ini kecil. Lalu di bagian main gear kiri kanan ini nggak ada kode juga. Yang saya lihat kode yang paling besarnya aja. Untuk tebel biasanya 4, inner biasanya 8, betul. Dan outer biasanya 14. Ya, 14, 8, 4, 14, 8, 4. Untuk di bagian pinion belakang, innernya 3, tebelnya 3, innernya 6, outernya 10. 10, 6, 3. Ya, nanti teman-teman cari aja kode bearingnya. Bisa cek di ezojapan.com kalau nggak salah. Di situ ada kode bearing, MR dan lain sebagainya. Ya gitu-gitulah banyak. Lalu untuk di line roller 2,5, biasanya dalamnya 5, betul 5, luarnya 8. Ya, 8, 5, 2,5. Untuk jumlah bearingnya cukup banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari spek yang 6 plus 1, di sini 7, dibonusin. Gigi duralumin, part stainlessnya banyak, part yang bereaksi sama besinya, sama magnetnya nggak terlalu banyak. Kategori harga 400 sampai 500 ribu, dan yang terakhir ini karbon dragwasser ya. Saya coba buka dulu deh. Saya kelupaan tadi pas forward. Apa yang belum ya? Di sini ada 5 ya. 1 2 tuh. 3 4 5 6 7 8 9 10. Jelas banyak sekali untuk bagian dragwassernya. Jos banget ya. Mantap, dan ini juga aman dari reaksi magnet lemah. Seperti itu guys untuk internal dari Sikari apa ini namanya? Sikari Galantis ya. Dan saya suka banget sama modelnya, gokil sih ini. Sikari Galantis. Terbaik sih menurut saya, gokil dan layak dicoba buat teman-teman yang mau cobain sensasi gigi duralumin ya, atau yang selain zinc, atau mau langsung ke shadow yang menggunakan brush, monggo ini yang bisa saya coba review. Dan mungkin yang tadi saya tekanin, ini cukup banyak luput, mudah-mudahan saya nggak salah nonton dari beberapa reviewer, sama satu komentar tentang One Piece handle, kenapa dia bisa longgar, itu tinggal dikencengin aja. Semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong bantu like. Semoga bisa bantu subscribe juga. Saya Fajar, izin undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.